adalah satu ikatan yang mana kita diikat. Ana tak kenal Haji Farhan, lahirnya sebelah mana, ibunya sebelah mana, yang saya kenal ayahnya, ya. Tapi kita ini dirajut, diikat dengan kecintaan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga apa? Singapura dengan Indonesia tidak terasa jauh. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada di dalam hati kecintaan kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kenapa? Karena saya punya datuk Habib Salim bin Ahmad, Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, Mufti Johor. Nah ini fotonya, Habib Salim bin Ahmad, Mufti Johor. Nah ini ya, Habib Salim bin Ahmad Mufti Johor. Jadi kalau saya habis Singapura itu pasti diantar sama adik beliau Ustaz Fadil dan rombongan-rombongannya, Mugaddis, saudara-saudara beliau nih, ya, diantar ke Johor. Di Johor itu semata-mata ingin ziarah kepada Habib Salim bin Ahmad. Nah, Habib Salim bin Ahmad ini punya hubungan yang erat dengan Al-Imam Al-Qutub Maula Bogor Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sehingga anaknya Habib Abdullah bin Muhsin ada di sana, yang menikahkan Habib Salim bin Ahmad Al-Attas dengan Ragaya Hannun. Ragaya Hannun ini adalah seorang keluarga besar kerajaan yang mana dinikahkan oleh Habib Salim bin Ahmad kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sehingga dari Ragaya Hannun ini memiliki anak yang bernama Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dari Ali punya anak lagi bernama Profesor Dr. Nagib bin Ali Al-Attas. Ini adalah cucunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sehingga dengan sebab itulah kita ada berhubungan antara Singapura, Johor dan Indonesia. Nah, Habib Nuh sendiri adalah seorang yang mana memiliki anak, yang anaknya itu diantaranya berikatan dengan anak Habib Salim bin Ahmad Al-Attas. Jadi saya ya punya nenek saya itu Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Al-Attas. Nah ini nenek saya punya ibu Syarifah Khadijah binti Muhammad bin Nuh bin Muhammad Al-Habsi. Jadi Syarifah Maryam anak daripada cucu Habib Salim pernah menikah dengan, dia punya ibu adalah ibu daripada Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsi. Jadi semuanya tidak setelah apa namanya tiba-tiba. Jadi bahasa Singapura deh, ya. Tahu-tahu tiba-tiba ketemu, tidak. Semuanya itu ada sebabnya. Sebabnya jelas. Dari nenek saya masih ada keturunan Habib Nuh. Dari kakek saya ada keturunan Habib Salim. Sehingga takdir Allah saya bisa melancong. Melancong apa ya? Jalan-jalan. Ya, bisa jalan-jalan ke Singapura, akhirnya bisa silaturahmi ke Ustaz Farhan dan orang-orang Singapura yang ada di sana. Ini semua dikarenakan ikatan datuk-datuk kita yang terdahulu, yang membawa yaitu cahaya Habibuna Maulana Muhammad. Ya, bahkan kalau di Indonesia kalau nggak ada Wali Songo, nggak ada Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria. Tadi beliau bilang beliau baru saja ziarah ke Sunan Gunung Jati bersama Buya Yahya. Beliau datang ke Indonesia ini bertemu dengan Buya Yahya, dibawa ke Sunan Gunung Jati. Siapa itu Sunan Gunung Jati? Beliau adalah
cucu keturunan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ammal Faqih, ya, yang mana jelas-jelas kita pahami banyaknya para ulama Yaman datang ke Indonesia ini disebabkan datuk-datuknya beliau sudah ada di negeri ini, ya. Bahkan guru daripada Sunan-Sunan 9 ini ada di Malaysia, di Malaka. Ana pernah ziarah itu ke Malaka. Syekh apa namanya? Syekh Ismail. Jadi kalau kita ke Malaysia ada namanya Malaka. Dari Malaka itu kita nyebrang, bayar but, ya, bayar but. Nah itu ada namanya satu makam yang panjangnya ada kurang lebih panjangnya itu 2 sampai 4 meter lah. Nah itu Syekh Ismail. Ini Syekh Ismail adalah guru daripada para wali songo. Nah, dan jelas hubungan antara Singapura, Malaysia, Indonesia dihubungkan dengan cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan antum nih semuanya bisa ziarah ke Habib Noh. Ya, sebelum ziarah ke Rasulullah bisa ziarah dulu, tapi jangan ziarah langsung potret singa muncrat. Yang ente cari itu singa muncrat mana nih begitu? Kayak Ipul ya. Sama Jamal. Beb kok singanya nggak ada? Udah ketahuan dia kayak singa hitam. Gak usah cari singa muncrat. Walhasil intinya hadirin, ya, apa-apa yang pernah dijalanin sama guru-guru antum, kalau nanti antum Allah izinin ke Singapura, jangan sampai antum cuman suping-suping saja, ya, antum cuman belanja saja. Tapi kalau bisa antum ziarah ke Habib Noh bin Muhammad Al-Habsyi, ya, kalau ke Johor atau Malaysia pun jangan sampai cuman antum makan durian Nusangking saja, ya, tapi antum ziarah ke Mufti Johor di sana. Ada Habib Salim bin Ahmad, beliau Habib Salim bin Ahmad Al-Atas. Juga ada daripadanya Al-Idrus, siapa? Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Beliau adalah salah satu anak dari Habib Ja'far. Habib Ja'far ini murid daripada Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi ayah daripada Habib Ali bin Ja'far, Habib Ja'far ini adalah Habib Abdullah bin Muhsin. Karena pada satu masa Habib Abdullah bin Muhsin datang ke negeri Indonesia, dia lihat Habib Ja'far lagi main gambus. Ditegur nih Habib Ja'far, "Ya Ja'far, ana lihat di Lauh Mahfuz bahwa ente bakal jadi wali." Maka balik ini Habib Ja'far ke negeri Hadramaut, betul. Akhirnya Habib Ja'far jadi walinya Allah Subhanahu wa taala dan punya keturunan wali, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Itu juga ada di daerah Johor, Batu Pahat, ya, Batu Pahat. Jadi semua di negeri-negeri kita orang punya tetangga pun bukan nggak punya wali, punya para wali Allah. Biarpun di tempat modern seperti Singapura ada Habib Noh bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan di sana juga ada ayah daripada Habib Hasan, Habib Muhammad, ya, Al-Attas, Habib Muhammad bin Salim. Habib Muhammad bin Salim ini dia punya saudara ada di Sukabumi, Habib Syekh bin Salim. Yang mana Habib Syekh bin Salim ini punya anak Habib Abdurrahman bin Syekh. Habib Abdurrahman bin Syekh itu sama Habib Hasan itu di sana. Jadi ayahnya di Sukabumi, Habib Syekh, Habib Muhammadnya di Singapura, dan punya anak Habib Hasan itu. Jadi, ya, juga tidak hanya itu, bahkan saya pernah ke yaitu masjid apa tuh yang ada asgabnya, Hajjah Fatimah. Di situ pun ditaruh makam Habaib Asgab dan Bilfiqih, ya. Jadi bukan berarti di tempat modern seperti Singapura tidak ada ulama-ulamanya, tidak ada habaib-habaibnya. Ada, bahkan mereka menghormati,
Ya, mereka tidak mau macam-macam dengan makam-makam mereka. Bahkan di situ saya pernah ziarah ya ke makam anaknya Habib Nuh. Ya, makamnya anaknya Habib Nuh itu tidak hanya orang Islam yang ziarah, bahkan orang Cina pun ziarah ke situ. Nggak tahu dia baca apa, Hong begitu aja pokoknya. Yang pastinya dia ziarah. Intinya dia yakin dia tidak apa-apain itu. Padahal kanan kiri depan belakang itu udah hotel semuanya, udah apartemen semuanya. Dia tidak mau apa-apain untuk kuburan. Dikarenakan dia juga punya keyakinan. Kita punya keyakinan, dia punya keyakinan. Kalau dengar dari cerita-cerita orang Singapura itu dicongkel nggak bisa, seperti ayahnya Habib Nuh. Saking keramatnya dia punya keramat. Banyak sebetulnya di Singapura. Ya, cuman karena Singapura sudah tempat modern, yang dikenal hanya Habib Nuh bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga antum semua bisa ziarah ke makam beliau.